Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adelia Ananda, NPM 22111002223. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu pendidikan Islam. Sebelum kita mulai, saya ingin memanggil asisten saya. Hai Google, Iya, apa yang bisa saya bantu? bisa tolong share materi kita? Bisa, tunggu sebentar ya. Baik, terima kasih. Oke, jadi ini materinya. Nah, asisten saya sudah membagikan materinya. Jadi, menurut KBBI, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran, pelatihan, proses, cara, dan perbuatan mendidik. Menurut Sugarda Purbakawaca, dalam arti umum, pendidikan mencakup segala usaha dan perbuatan dari generasi tua untuk mengalihkan perjalanannya, pengetahuannya, kecakapannya, serta keterampilannya kepada generasi muda untuk melakukan fungsi hidupnya dalam pergaulan bersama sebaik-baiknya. Hakikatnya, pendidikan bisa dikatakan sebagai kegiatan mendidik, mengajar, dan melatih. Secara bahasa, pendidikan berasal dari bahasa Yunani, pedagogi, yang artinya memberikan bimbingan kepada anak. Sedangkan dalam bahasa Inggris diberi istilah to educate, yang berarti memperbaiki moral dan melatih intelektual. Pendidikan merupakan segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Istilah pendidikan dalam Islam sering disebut dengan al-tarbiyah yang berarti pendidikan dan kadang disebut al-ta'lim yang berarti pengajaran. Islam merupakan agama yang sangat menekankan pendidikan bagi manusia. Hal itu terbukti dengan adanya banyak hadis dan Al-Quran yang menunjukkan tentang pendidikan. Pendidikan Islam merupakan pendidikan yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber utama agama Islam. Pendidikan Islam memiliki dua ciri khas. Yang pertama, tujuannya adalah menciptakan individu yang berkepribadian yang baik sesuai dengan ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Yang kedua, isi pendidikannya memuat secara lengkap keterhubungan di dalam Al-Quran dan dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, ada ruang lingkup pendidikan Islam. Yang pertama, pendidik dan perbuatan mendidik. Yang dikategorikan pendidik adalah guru, ustadz, ulama, ayah, ibu, serta siapa saja yang memfungsikan dirinya untuk mendidik. Perbuatan mendidik adalah sikap atau tindakan menuntun, membimbing, memberikan pertolongan dari seorang pendidik kepada anak didik untuk menuju ke tujuan pendidikan Islam. Yang kedua, anak didik. Anak didik adalah pihak yang merupakan objek terpenting dalam pendidikan. Hal ini disebabkan karena perbuatan atau tindakan mendidik itu diadakan atau dilakukan hanyalah untuk membawa anak didik ke arah tujuan pendidikan Islam yang dicita-citakan. Yang ketiga, dasar dan tujuan pendidikan Islam. Dasar dan tujuan pendidikan Islam adalah landasan yang menjadi fondamen serta sumber dari segala kegiatan pendidikan Islam ini dilakukan. Maksudnya, pelaksanaan pendidikan Islam yaitu arah kemana anak didik akan dibawa. Yang keempat, materi pendidikan Islam. Materi pendidikan Islam adalah bahan atau pengalaman belajar ilmu agama Islam yang disusun sedemikian rupa untuk disajikan kepada anak-anak. Yang kelima, metode pendidikan Islam. Metode pendidikan Islam adalah cara yang paling tepat dilakukan oleh pendidik untuk menyampaikan bahan atau materi pendidikan Islam agar materi pendidikan Islam tersebut dapat dengan mudah diterima oleh anak didik. Yang keenam, alat pendidikan Islam. Alat pendidikan Islam adalah alat yang dapat digunakan selama melaksanakan pendidikan Islam agar tujuan pendidikan Islam tersebut lebih berhasil. Yang ketujuh, lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar adalah sesuatu yang berada di luar diri anak dan mempengaruhi perkembangannya. Yang kedelapan, evaluasi. Evaluasi dari segi bahasa berarti penilaian atau penaksiran. Karena itu, evaluasi Islam berarti penilaian atau penaksiran terhadap pelaksanaan pendidikan Islam untuk diketahui sampai seberapa jauh tujuan yang telah ditetapkan itu dapat
dicapai. Selanjutnya adalah fungsi pendidikan Islam. Fungsi pendidikan Islam adalah untuk menumbuhkan kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional memiliki beberapa makna, yaitu kecerdasan emosi tidak hanya seperti bersikap ramah, melainkan bersikap tegas dan mengungkapkan kebenaran. Kecerdasan emosi bukan berarti memberikan kebebasan kepada perasaan untuk memanjakan perasaan, melainkan mengelola perasaan sedemikian hingga terekspresikan secara tepat dan efektif, yang memungkinkan orang bekerja sama dengan lancar menuju sasaran bersama. Yang terakhir, kepiawaian, kepandaian, dan ketepatan seseorang dalam mengelola diri sendiri dalam hubungannya dengan orang lain di sekeliling mereka dengan menggunakan seluruh potensi psikologis yang dimilikinya, seperti inisiatif, empati, komunikasi, kerjasama, dan kemampuan persuasi. Pendidikan Islam mempunyai fungsi yang sangat penting untuk pembinaan dan penyempurnaan kepribadian dan mental anak. Karena itu, pendidikan Islam mempunyai dua aspek terpenting, yaitu yang pertama, aspek yang ditujukan pada jiwa atau pembentukan kepribadian. Artinya, bahwa melalui pendidikan Islam, anak didik diberikan keyakinan tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, aspek yang ditujukan kepada aspek pikiran atau intelektualitas, yaitu pengajaran Islam itu sendiri. Artinya bahwa kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta seluruh ciptaannya tidak akan sempurna manakala makna yang dikandung oleh setiap firman-Nya atau ajaran-ajarannya tidak dimengerti dan dipahami secara benar. Di sini, anak didik tidak hanya sekedar diinformasikan tentang perintah dan larangan, akan tetapi justru pada pertanyaan apa, mengapa, bagaimana, beserta argumentasinya dapat diterima oleh akal. Selanjutnya, dasar pendidikan Islam. Menurut Rama Yulis, dasar adalah landasan untuk berdirinya sesuatu. Fungsi dasar ialah memberikan arah kepada tujuan yang hendak dicapai, dan sekaligus sebagai landasan untuk berdirinya sesuatu. Dasar pendidikan Islam yang pertama Al-Quran. Al-Quran dijadikan sumber pertama dan utama dalam pendidikan Islam karena nilai absolut yang terkandung di dalamnya datang dari Tuhan. Umat Islam sebagai umat yang dianugerahkan Tuhan satu kitab Al-Quran yang lengkap dengan segala petunjuk yang meliputi seluruh aspek kehidupan dan bersifat universal. Dalam Al-Quran terdapat banyak ajaran yang berisi prinsip-prinsip berkenaan dengan kegiatan atau usaha pendidikan. Selanjutnya As-Sunnah. As-Sunnah dijadikan dasar pendidikan Islam kedua setelah Al-Quran. As-Sunnah memiliki manfaat sebagai berikut. Pertama, bahwa As-Sunnah mampu menjelaskan konsep dan kesempurnaan pendidikan Islam sesuai dengan konsep Al-Quran dan lebih merinci penjelasan Al-Quran. Kedua, bahwa As-Sunnah dapat menjadi contoh yang tepat dalam penentuan metode pendidikan. Menurut Abu Dinata, ada 3 sifat tujuan pendidikan Islam yang diharapkan membawa perubahan pada anak didik, yaitu pertama, tujuan individual, yang itu hal-hal yang berkaitan dengan individu, serta pribadi-pribadi peserta didik, pelajaran atau learning, dan kejiwaan peserta didik. Perubahan yang diharapkan tentunya pada tingkah laku peserta didik, aktivitas dan pencapaiannya dalam pembelajaran, pada pertumbuhan dan perkembangan kejiwaan mereka, dan pada persiapan mereka dalam menempuh kehidupan dunia dan akhirat. Kedua, tujuan sosial yang terdapat dalam kehidupan masyarakat secara keseluruhan, seperti hubungan yang dinamis dalam masyarakat, sehingga perubahan yang diharapkan adalah dapat memperkaya pengalaman dan kemajuan dalam tatanan kehidupan manusia. Ketiga, tujuan profesional yang berhubungan dengan pendidikan dan pengajaran sebagai ilmu, sebagai seni, sebagai profesi, dan sebagai suatu aktivitas dalam masyarakat. Tujuan pendidikan Islam yang sederhana adalah memanusiakan manusia dan membantu manusia menjadi manusia. Tujuan pendidikan Islam adalah terciptanya orang yang berkepribadian Muslim. Al-Abrasi menghendaki tujuan akhir pendidikan Islam adalah terbentuknya manusia yang berakhlak mulia atau akhlak karimah. Itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.